نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman. Mu'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, peneman sahur kita sebelum kita berkelanjutan, mari kita niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadisanati fardhalillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan hari ke-26 insyaallah. Dan besok kita malam Lailatul Qadar lagi, malam 27. Mudah-mudahan Ramadan di penghujung ini kita bisa menyelesaikan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini, 10 hari akhir Ramadan ini, suatu hal yang paling istimewa yang kemarin Ustaz pernah singgung, lusa juga pernah singgung. Suatu hal yang paling istimewa, di mana ada 5 amalan sunnah di penghujung terakhir bulan Ramadan ini. Yaitu merupakan suatu hal yang justru ini merupakan suatu hal yang paling, di mana Rasulullah pada waktu itu di akhir ujung Ramadan ini justru menambah dengan amalan-amalan yang luar biasa. Termasuk membangunkan keluarganya untuk berdoa zikir di akhir penghujung ini. Rasulullah SAW dijamin masuk surga aja, sudah pasti dijamin masuk surga, masih dia meningkatkan ketakwaan ibadahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Melebihi kesungguhan beribadah di selain malam lainnya. Hadis riwayat Muslim. Ini artinya begitu pentingnya 10 akhir bulan Ramadan ini. Ada 5 amalan di 10 akhir Ramadan ini yang harus kita tekankan. Apakah 5 amalan itu? 5 amalan di akhir 10 akhir bulan Ramadan ini. Pertama adalah itikaf, yaitu mengisolasi diri kita di masjid untuk fokus beribadah dan berlepas diri dari urusan duniawi. Udah tidak usah mikir duniawi, lepas sebentar, hanya mengharap ridha Allah. Hanya mengharap ridha Allah. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridha kita, Allah meridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita ingin menjadi ahli surga, maka ini harus kita fokuskan. Tekankan itikaf pertama kali. Dalam suatu riwayat Imam Dailami dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, siapa yang beritikaf bertepatan dengan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala,
maka diampuni semua dosa yang lalu, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan diampuni dosa 1 tahun berikutnya. Ini kalau kita benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan beranggapan mereka yang dosanya banyak, dosanya ketika mereka benar-benar dapatkan rahmat hidayah dari Allah, pas malam Lailatul Qadar, dia itikaf, dia perbanyak zikirnya, diampuni dosa-dosa mereka. Habis. Ini itikaf pertama ditekankan, amalan pertama. Makanya nanti malam yang belum itikaf, mari itikaf, berfokus, tidak sah mikir dunia sebentar aja, paling banter-banternya 1 jam, 2 jam. Kemudian yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Apapun bentuknya ketika kita membaca Al-Quran, seperti yang dijelaskan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa amalah. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih di bulan Ramadan. Itikaf sudah, membaca Al-Quran, perbanyak tadarus. Ini malam hari. Sekarang yang berisiko tadarus kalau nggak pakai mic, nggak pakai toa, rasanya nggak lega. Fokus aja sama ibadah kita. Nggak perlu pakai mic, nggak perlu pakai apapun bentuknya. Hablum minallah, hubungan kita sama Allah. Perbanyak baca Al-Quran. Kalau ingin kita diampuni, dihapuskan, dibakar dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, amalan ketiga, memperbanyak doa. Dalam suatu hadis Tirmizi disebutkan, ad-du'a'u ibadah. Doa itu adalah bagian daripada ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka dari itu pentingnya kita di dalam berdoa. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya doa itu bermanfaat. Memberi kebaikan untuk yang sudah turun atau terjadi dan yang belum terjadi. Ini doa. Karena itu perbanyaklah berdoa. Wahai hamba Allah, hadis riwayat Tirmizi 3548. Pentingnya doa. Ini membuat kita fadkuruni adkurkum. Ketika kita dekat sama Allah, Allah akan lebih dekat lagi pada kita. Ketika kita munajat sama Allah, Allah akan berikan sesuatu kepada kita. Dan doa di 10 hari akhir Ramadan ini adalah doa-doa di mana doa yang dulu belum terijabahi, belum dikabul. Disinilah pasti sama Allah dikabulkan. Munajatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah harus kabulkan doa ini. Terutama yang kita punya banyak amanah, punya banyak suatu kesulitan. Kesulitan banyak, amanahnya luar biasa. Zikirullah tidak mau. Sholat qiyamul lail tidak mau. Maunya apa? Inginnya mendapatkan sesuatu yang banyak dari Allah. Orang Islam, iya orang Islam. Namun tabiatnya, perbuatannya tidak mencerminkan orang mukmin. Mari kita koreksi. Kita perbanyak doa-doa ini. Zikir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasabihu bukrata wa asila. Wahai orang-orang beriman bertakwa, perbanyak zikir sebanyak-banyak. Dzikran katsira. Zikir sebanyak-banyaknya, tidak ada batasnya. Wasabihu bukrata wa asila, siang malam bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada batasnya. Tingkatan zikir itu kalau misalkan la ilaha illallah itu secara lisan. Naik lagi level atas secara singkat aja, yaitu zikir hati, zikir qalbi, illallah. Kemudian zikirnya jantung, Allah. Naik lagi zikir syir, Ini secara gambaran saja. Ternyata di dalam zikir ini ada nafasnya yang harus kita fokuskan. Makanya kalau kita zikir, jangan sampai kita tidak fokus. Kesempatan kita fokus munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ketika kita zikir ini, di sini ini adalah doa yang diulang-ulang. Yang Allah akan kabulkan. Doa yang diulang-ulang. Warhamni, warzuqni, warhamni, warzuqni, warhamni, zikir. Doa yang diulang-ulang. Kemudian, amalan yang keempat, yaitu perbanyak qiyamul lail dan zikir. Setelah tadi doa, setelah itikaf, membaca banyak Al-Quran, terus kemudian berbanyak doa. Kemudian yang keempat, berbanyak qiyamul lail yang dengan zikir dan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahaj bin nafala talak. Seperti malam bangunlah, wahai hamba Allah, untuk menambah pahala-pahala yang kita lakukan. Agar apa? Agar kita mendapatkan 4 keistimewaan. Ayya ba'atsaka maqaman mahmuda, diangkat derajat kita. Wa qur rabbi athina mutaqlasidakin wa akhrijna mukhrajasidakin wa ja'alni min ladunka sultanan nasyira. Jika kita punya kesulitan apapun, kita dituntun oleh Allah memulainya suatu pekerjaan atas izin Allah. Di saat kita mengakhiri segala suatu pekerjaan dituntun oleh Allah, diakhiri dengan cara husnul khatimah. Di saat orang tidak suka pada kita, Allah akan jaga kita langsung dari Allah. 4 keistimewaan yang kita punya ketika kita menunaikan ibadah setelah tahajud, sholat sunnah, qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah rajin sedekah. Ini yang susah. Ini susah sekali untuk diterapkan. Rata-rata mereka pada rajin bersedekah, namun hanya untuk pamer saja. Ustaz, apakah boleh kita sedekah kemudian disiarkan, dipamerkan atau apa? Silahkan. Apakah itu tidak menimbulkan ujub atau riya? Tidak. Tergantung niat kita. Karena niat kita ingin mengajak mereka untuk rame-rame ayo bersedekah. Sebagaimana Abu Bakar bersedekah, ngajak Umar bin Khattab ikut sedekah. Semua ini tergantung daripada niat kita. Ketika niat kita tulus, niat kita ikhlas ridho karena Allah, tidak ada embel-embel apapun, inilah yang terjadi. Namun kenyataannya 5:1. Mereka yang ingin bersedekah, inti-intinya juga embel-embelnya juga pengen kedudukan, pengen pangkat, pengen jabatan, semua diinginkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Mari 5 ini kita jalankan. Itikaf, zikir kita, berbanyak doa, baca Al-Quran, sedekah kita. Sebagaimana hal yang sangat penting sekali, Rasulullah SAW ketika bersedekah di malam akhir sebelum Ramadan ini, sedekah, berusaha bersedekah sebanyak-banyaknya. Ini Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling dermawan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dermawan dan saat beliau paling dermawan adalah di bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemui beliau, malaikat Jibril senantiasa menemui beliau pada saat malam dalam bulan Ramadan untuk saling mempelajari Al-Quran. Pada saat itu Rasulullah SAW lebih dermawan dalam melaksanakan amal kebajikan, yaitu sedekah, melebihi atau cepat dan luasnya hembusan angin. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadisnya sahih. Jadi pentingnya di sini di akhir bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba bersedekah. Jangan menyesal sudah habis Ramadan baru sedekahnya keluar. Ini kesempatan kita bersedekah. Posisi kita letaknya pada posisi dekat sama Allah. Dengan dekat dengan rahmat, dekat dengan hidayah. Kenapa tidak kita
terima dengan tangan terbuka. Ini penting buat kita, penting untuk kita garis bawahi. Ternyata sedekah di akhir bulan Ramadan ini penting-penting, gencar-gencarnya, berlomba-lombanya. Dan Masya Allah, ketika kita bisa mensedekahkan segala sesuatu, apa yang kita punya, terutama zakat mal kita, terutama apa yang kita punya, ayo kita rame-rame bersedekah. Sekarang sudah injak hari ke-26, 27, 28, 29, 3 atau 4 hari lagi puasa selesai. Artinya kesempatan untuk kita bersedekah di bulan Ramadan tinggal 4 hari lagi. Nunggu apa lagi? Ayo, bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Nunggu apa lagi? Jangan kita pelit, pailit, bin medit dalam hal ini. Jangan kita merasa diri kita sudah paling banyak mengeluarkan sedekah. Jangan. Kita berlomba-lomba atas ridho, karena ridho benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal sedekah ini. Akhir bulan Ramadan tinggal 4 hari lagi. Tunjukkan bahwa kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan hidayah. Tunjukkan. Allah tidak malu sama kita. Kita pun jangan malu sama Allah. Andai kata kita berbuat suatu hal kebaikan, kita akan malu sama Allah, apalagi ketika kita berbuat kemaksiatan. Ketika kita menjalankan kemaksiatan, malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbuat suatu hal kebaikan, wallahu yuhibbul muhsinin, kita tidak malu sama Allah. Allah akan merindukan hamba-hambanya seperti ini, yang berjuang dalam suatu hal kebaikan. Difitnah sana, fitnah sini, oke, nggak apa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 amalan ini mari kita jalankan. Tinggal 4 atau 3 hari lagi. Ada nanti yang 3 hari lagi sudah Idul Fitri. Biasa kalau kita kadang-kadang terlalu banyak ilmu yang menyerap pada diri kita, akhirnya punya prinsip sendiri-sendiri, sampai hari raya aja nggak bisa bareng, nggak bisa bersamaan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, yang jelas pesan Ustaz, apapun bentuknya ketika Idul Fitri tidak sama, mohon jaga tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai terjadi hanya karena perbedaan ini terjadilah suatu pertikaian, perdebatan, dan tetek mengek yang akan menimbulkan putusnya tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mari kita pupuk, kita rangkul serat-eratnya saudara-saudara kita agar kita saling memaafkan. Wa aninin nas, saling memaafkan di antara kita. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.